selamat sore. Ketemu lagi saya Imam Priyodi di YouTube Omah Klanceng. Nah, hari ini kita nanti akan membahas tentang bagaimana cara merintis budidaya lebah klanceng. Nah, nanti kita kupas tentang apa aja yang perlu kita siapkan. Yang jelas, jangan lupa klik subscribe YouTube Omah Klanceng. Mas Imam, budidaya tawon klanceng sejak tahun berapa ya? Saya mengembangkan klanceng ini sejak awal tahun 2018 hingga sekarang. Alhamdulillah sudah mulai berkembang. Dari tahun 2018 kami yang di Delok ini ada sekitar 200 kandang. Nah, rencananya kami melebarkan sayap untuk mengembangkan di Sumatera kerjasama dengan PT Pasca Sriwijaya. Itu ada 2 titik pengembangan di sana. Baik, dari 200 kotak tadi, Mas Imam menemui nggak kendala ketika berbudidaya tawon klanceng ini? Sebenarnya banyak kendala karena saya sudah hampir 2 tahun ini mengembangkan. Biasanya kendala terbesar itu di musim kemarau. Nah, di musim kemarau ini biasanya bunga hampir tidak ada. Mungkin yang bertahan tinggal kelapa, ada pisang, dan sedikit di kemarau ini ada kopi biasanya. Nah, di musim itu bagaimana kita bisa menyiasati, mau tidak mau kita harus menanam bunga yang kontinu setiap hari ada, misalkan kita dengan santos atau enggak air mata pengantin seperti itu. Kendala lainnya ada Mas? Kendala lain yang tidak mungkin sedikit itu kalau kami kebetulan di daerah tinggi banyak vegetarian, banyak vegetasi, banyak pohon yang tinggi tidak begitu. Tapi teman-teman yang mengembangkan di daerah bawah itu banyak kendalanya, musuhnya misalkan ada seriti, ada pestisida. Nah, dan di kami alhamdulillah tidak ada itu, makanya mungkin semut, tetapi semut itu nanti kendala di awal kita nanti memecah koloni. Tetapi kalau sudah berkembang, semut hampir tidak ada kendalanya. Tadi dibahas terkait pestisida, berarti klanceng ini tidak bisa dibudidayakan di tempat yang sering menggunakan pestisida? Betul, sebenarnya karena klanceng ini makanan pokoknya bunga, makanya kita di sekeliling kita harus tidak ada pestisida. Contoh misalkan di daerah bawah sana, misalkan di daerah persawahan, itu sebenarnya bagus karena bunga padi itu mengandung polen. Tetapi kalau itu semprotnya pakai pestisida, lebah itu makan bunga padi tidak pulang, langsung mati seketika. Nah, makanya koloninya berkurang. Makanya klanceng ini harus bebas pestisida. Walaupun sebenarnya klanceng ini membantu penyerbukan bunga-bunga, tetapi kalau pakai pestisida tidak bisa. Solusinya ketika kita berbudidaya di daerah dataran rendah yang panas itu gimana Mas? Solusinya mau tidak mau jangan ditempatkan seperti saya itu pakai tiang-tiang, tetapi lebah ini bisa ditumpuk di gubuk yang sejuk. Nantinya walaupun udaranya panas, tetapi kandang itu tidak terkena matahari langsung, aman. Tetapi kalau kita paksakan atasnya tidak ada pohon penegak, tidak panas, saya yakin juga nanti lebahnya semakin berkurang. Karena apa? Lebah ini kalau udara panas dia bisa mendinginkan ruangan dengan sayapnya. Nah, kalau di udara yang sangat panas, lebah ini nantinya tiap hari kerjanya cuma mendinginkan ruangan, mau tidak mau dia tidak mencari makan, makanya juga lama-kelamaan lebah ini juga berkurang dan akan punah. Pernah tidak Mas di tempat Mas Imam yang sejuk ini, lebahnya itu ternyata yang dibudidayakan itu kosong, hilang? Ada, tetapi itu pengalaman 1 tahun yang lalu kita sangat
sangat yakin dengan keadaan alam, dengan bunga, ternyata tidak cukup. Makanya di tahun kedua ini kami sudah menyiasati kita dengan menanam pohon bunga yang tidak akan putus. Nah, itu untuk mengatasi tersebut. Karena di musim kemarau ini hampir bunganya tidak ada. Nah, itu seperti itu. Oke, keuntungan yang didapatkan setelah budidaya selama kurang lebih 3 tahun ini apa, Mas? Keuntungannya banyak sekali, yang paling berharga adalah pengalaman. Kami dari awal belajar tentang pelancong, kita praktek langsung, ternyata kita menemukan kelemahannya, kita menemukan solusinya, itu yang luar biasa. Tetapi keuntungan yang itu yang mendapatkan kepuasan. Ada lagi keuntungan yang mendapat kepuasan ini sebenarnya dengan budidaya lebah kelanceng ini, kita membantu petani untuk meningkatkan produksi dengan bunganya, karena lebah ini membantu penyerbukan. Nah, dengan keuntungan material, kita jelas madunya, polennya, dan ini kami sudah mulai perlahan-lahan memproses propolisnya. Nah, itu keuntungan secara materi. Yang jelas kami puas, kami senang dengan learning by doing, belajar sambil bekerja. Kita temukan masalah, kita temukan solusi, dan harapannya satu pesan saya, jangan cepat puas dan harus belajar dan terus belajar kepada siapa saja. Oke, mungkin ada tips bagi teman-teman yang ingin memulai budidaya tawon kelanceng ini, apa mungkin yang perlu dipersiapkan? Tipsnya satu, kemauan. Kemauan itu kita tahu dulu seluk-beluk tentang lebah. Kalau kita mau budidaya, berarti solusinya bagaimana? Belajar. Belajar bisa di YouTube, bisa di teman, kita bisa datang ke sini ke Omah Kelanceng. Omah Kelanceng juga menyediakan paket-paket edukasi, nanti bisa belajar. Setelah belajar, yang terpenting kita menyiapkan makanan lebah. Nah, itu yang terpokok. Nah, yang lainnya seperti misalkan ada kendala tentang semut atau bagaimana cara memecah, itu bisa disiasati. Yang jelas kesuksesan untuk budidaya lebah, kita kenali dulu lebah ini bagaimana cara mencari makan, bagaimana tiap hari ini mengambil apa dan apa, itu ada semuanya kita bisa pelajari. Dan yang kedua tadi makanan. Nah, itu kalau sudah itu insya Allah nanti bisa kita kembangkan dan kita produksi, dan saya yakin permintaan madu di pasaran ini semakin meningkat. Oke, itu yang saya sampaikan tentang bagaimana kami merintis budidaya lebah kelanceng. Bagi teman-teman yang belum jelas bisa komen, jangan lupa juga subscribe YouTube Omah Kelanceng. Ketemu lagi nanti di channel kami, di video-video kami yang berinovasi. Salam sukses dari Omah Kelanceng.